Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya saya ulang lagi, kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. Satu karena bodoh, dua karena sombong, tiga karena kurang pekerjaan, murah bidangnya ngomong. Jadi yang paling sering ya tiga. Misalnya gini debat, kenapa sih anu buat Muhammadiyah kok geger perkara awal awal. Terus saya debat jodoran, wah ini negara bela NU kepada Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya belajar falak kan selesai. Nah utama cukup kan belajar falak. Merasa nimbrung ikut ngomong. Ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruya gue NU. Hisab ibu Muhammadiyah. Memangnya sehingga kalender ini sopo, yang NU ada sebagian besar. Batu-batu rekan itu bukan dari kalender. Itu jadi yang apa? Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Dulu ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Bahah, dengan tema salah kaprah penentuan awal Ramadan, banyak perdebatan antara NU dengan Muhammadiyah. Yuk, mari kita simak penjelasan singkat daripada beliau. Mohon simak penjelasannya sampai akhir selesai, biar tidak gagal paham atau salah paham dalam mensikapi kajian daripada beliau. Yuk, mari kita simak videonya. Let's go. Ini terus awon senengannya dapat tebak-tebakan. Jadi bulan itu sekitar berapa? 2 hari. Karena mana sih Qamar hanya 2 nopo. Nah istimai sempurna 28 dan 29 sampai tanggal 1 nak tadi sama likur berarti malam tolong pulang terus kita ada walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimewa terus nanti selesai, atau istimewanya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi. Saya ulang lagi, itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini, kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi, kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. Satu karena bodoh, dua karena sombong, tiga karena kurang pekerjaan, murah bidangnya ngomong. Itu yang paling sering ya tiga. Misalnya gini debat, kenapa sih anu buat Muhammadiyah kok geger perkara awal. Terus saya debat jodoran, wah ini negara bela NU kepada Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya belajar falak kan selesai. Nah utama cukup kan belajar falak. Merasa nimbrung ikut ngomong. Ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruya gue NU. Hisab ibu Muhammadiyah. Memangnya sehingga kalender itu sopo, yang NU ada sebagian besar. Batu-batu rekan itu bukan dari kalender. Itu jadi yang apa? NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Dulu ada buku falak ya banyak. Sebagian jadi karang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Karena tak pare ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Sama kita iso ya. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. Satu sunnah ilmu yang dikenal orang awam, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari anak budik saya namanya Baju Rahman, itu kita kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalannya budik saya. Itu kalau cerita gini, cara
cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu delok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, misalnya kalau ada polemik awal apa? Syawal, misalnya itu ada apa? Senin, misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, aku bilang Rukin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Rukin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama anak Sabandi kan sampai 3 hari ya, perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari ya, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal anak Sabandi. Tidak biasanya anak Sabandi yang di Medan ini. Gak masalah sebenarnya secara terpala gak masalah. Berarti kan Ahad, berapa saya Senin, ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak mau ngomongin itu, kok Islam itu memangnya apa Islam itu terkepot. Jadi lagi secara ilmu demokrasi itu salah. Memangnya ekspor Islam terus terkepot kan ada kubu sebelah. Itu sunatullah, no? Terus teori falak mau bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, jadi itu gampang besar kuno. Dulu uang nak tukaran, dulu tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Coba langsung seneng ilmu, seneng tukaran. Tukaran berurat ya, kita ini bujunti terbut uang itu tukaran kan. Kamu perkara awal itu tukaran. Maksudnya cuma aja terbut uang saya ya kebetulan. Berkali itu sih ngebel sih orang stres sih ngomong. Tapi dibalik no dewi nggak mana. Nggak ada kok direbut aja dibalik no dewi. Mestinya itu gampang. Coba lah kamu percaya. Model awam misalnya saat kamu belajar falak malah rabakan. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13 orang berser. Wah Mustafa kok berarti kan itu. Tapi lucunya di Indonesia itu semuanya kampungan termasuk yang sering itu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Itu tadi uang awam itu kan raro falak tapi so muji bener Mustafa Rukin rumah Abu itu lewat itu mah tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan cek urung sore pas Senin. Ini bener Rukin kira-kira kan ya. Pak Abu tadi kan bilang Selasa yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut bareng wajah tanggal 15 cara Mustafa bulan mulai menyusut cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana paham yang maksud ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar paham tuh. Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu tahu-tahu komentar mau Islam kok kekeh Guru menang menjual NU itu sukaran itu tinggi. Lo masalah bulan kalau NU Muhammadiyah itu kekeh nanti. Saking merasa seneng ilmu nanti. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Parah merasa seneng ilmu. Itu obat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu Ahad. Ternyata bulan itu urung buder. Bareng malam Senin buder. Berarti kira-kira buder begini. Atau walian pas Ahad berser Senin mulai menyusut Selasa mulai menyusut berarti benar Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah ibadah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng gitu aku takut sing meteng hamil sing darani meteng kok kan biasa bojomu seragam sama ya serap prospek juga mau anak benar sing darani meteng gitu aku takut sing darani meteng itu oh nak cara wong awam oh so keliru sing darani meteng cara wong awam berarti meteng ya pokoknya agar meteng wis berarti itu jadi meteng ikut definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embryologi yang dadekno gak khed. Ulang lagi. Sehingga misalnya
iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri ini hukumnya Allah dan Rasul, awas nak salah, rokok kali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara ya kan jauh Zaid itu ngeloni Sri bunyi ijat dijima, memang bahasa kita gak boleh kinayah kurang cek tidur bersama gak jelas sih masih meniduri orang oleh bahasa fikih pokoknya Zaid tadi malam ijat jima istrinya Rino tukaran berkono di aneh Ruhin terus tukaran cerai Sono cakritik wah ini kabarnya itu cerai maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci jadi besok tanggal berapa? Sama likur 29 maka Sri ini mulai iddah tanggal 29 tapi terhitung masa apa? Suci masa suci gini 29 dia suci 2 itu tanggal 30 enggak? Ada 30 suci terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci Maret Agustus 5 Agustus suci terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas haid itu pasti tidak hamil berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak khawas loh ya memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil sepakat ya makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid susah sih mana waduh jadi nah ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya ngomong hubungan intim yang non nikah yang gak nikah kan kalau gak haid kan susah berarti bukti hamil intinya haid itu bukti tidak tapi pertanyaannya gini oke itu secara medis mungkin benar pertanyaannya gini secara fikih kalau haidnya hanya sekali itu keluar darah apa haid kira atau mikir ngono terus bukan mengkusur atau mikir pokoknya wiridan bersuatu kusur atau mikir mengenai aku ya gumun orang Arab no yasin gumun dikira yasin ku jimat yasin ya ilmiah bakas lasam yang berilah untuk sikap komar matahari tidak mungkin menyalip bulan mereka matahari berembulan bulan oleh nyelesaikan falak cepat bulan matahari menyelesaikan setahun 4 kali mulanya agar bulan samsiah aku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun karena per setahun menyelip per 10 hari koma sekian pokoknya 10 hari sampai 11 hari yang ilmiah ini kok diharam memang yasin itu mantra tapi semua yasin bodoh gini ayat ilmiah jadi mantra khasiatnya ini kasihnya seperti saya ngaram no gak sing kritik bodoh goblok gitu bodoh rata ngaji gue yang ngaji tapi ya sekeben rame-rame yasin kok kasih yasin ini ya ilmiah nerangkan bulan di posisinya gini matahari begini makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan malah keruwetan enggak nanti saya tanya ketika tanggal 5 haid itu haid apa keluar darah enggak jawab saja maka kalau itu betul haid memang bukti tidak hamil harusnya iddahnya selesai karena enggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid berarti nanti kalau dinikah Umar terus dikeloni Umar benar-benar anaknya Umar karena filosofi iddah adalah apa memastikan enggak ada mani dari Zaid pertama sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami tapi pertanyaannya gini secara ilmu jangan-jangan itu tidak haid tapi darah yang keluar artinya gini kan dia ini kok kaget dipegat atau trauma terus keluar darah tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil sengaja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit maka syariat untuk memastikan maninya Zaid awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci mereka nak 3 kali masa suci atau bulan 4 bulan nak panjang tenang hamil kan harus belenting nah di sini kontribusi ilmu yang awal paham gitu ya jadi umpama mani itu jadi tenan umpama haite itu gak haid tenan mau keluar darah mereka kaget baru pak sudah montor atau kaget tidak uang tetap ketara bertolong bulan mereka mesti belenting paham ya paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan yaitu ilmu awam yaitu ngenteni 3 bulan berarti ngenteni dan ilmu medis itu diukur agar haid bolak-balik berarti bukti tidak hamil. Paham ya? Alhamdulillah.
Orang rugi orang bang jam sesuai pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana tuh dengan orang yang nggak head? Nggak head itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang nggak head iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Belum mesti 3 bulan tuh. Nah, cuma di situ rahatam teman-teman. Di sini rapal saya lagi, di sini rapal saya lagi. Oke kamu jangan cuma berhenti di sini karena ngaji ini penting sekali buat kita semuanya. Ngaji ini penting. Maka dari itu jangan cuma berhenti di sini. Mari kita rampungkan atau selesaikan kajiannya dari beliau itu Gus. Let's go. Ini loh tak terang. Cuma dia Yasin Biswargo ini masalah ilmu. Monggo sing ngapal Yasin ora kurang minang Biswargo kan mulang kurang iki. Biswargo tarate mati sih. Tak terang loh. Orang yang tidak head bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47 bisa saja tidak head benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih up. Kita kan tidak tahu, misalnya dia nyerahkan istri umur 42 atau 43 kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya padahal begini sebab koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan mesti 3 bulan nggak mesti mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil setelah 3 bulan kan gending idahnya tetap 3 bulan apa diganti waktu hamil melahirkan diganti waktu sama nanti ketika salah satu kuru cinta ini 3 kali masa suci ternyata hamil ya jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan, paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. Satu adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Nah saya ini enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu, belum niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya di awal, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin dan Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang belum niteni 15 dari tanggal masing-masing? Itu kan debat gitu. Mulai nama itu, gue yang ngalah, sekali-kali ngalah ini tuh. Gue nak ketoro di singkok. Hanya Allah menyediakan sarana awam untuk kita uji mana yang benar. Betul kita ketoro tuh Mas Abu. Misalnya contoh Ahad, ternyata bener cerai itu kira-kira cara Mustafa tanggal 12. Dan kita ini susutnya kan iya bener Mustafa jadi kan tetap ketoro kan. Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek kurung bener cerai. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah budur, itulah budur berarti budur sing budur kan budur sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi apa misalnya ada hujan, cara BMC hitung hujan itu kan kecepatan angin gini pokoknya terus efek mendung melayu ini melaku cara BMKG. Cara awam gampang kok anggaran mungkin sengkok gitu bukti aku hujan semua itu ngawam sepakat semua kok ngene apa kan jadi gampang tetep ono ilmu awam itu tetep ono yo ora salah kok ya ora BMKG yo kan tenan yo kok dalile sumuk ya sih ono jadi mulane tak pengenan wapian tenan jadi wong awam itu jatuh jatah ilmu sumuk ya bodoh ngomong psikologi, ngomong wedok kok minggat cara pakar analisis kan jangan minggat ke psikologi apa wong agar minggat itu tukaran banyak temen minggat itu betul ada di analisis perbedaan persepsi wah kesemuan gak agar minggat ya tukaran kok repot orang sang jadi awal itu jadi aneh jadi wong awam di tiga ilmu wong pinter di tiga ilmu itu maksud wala yufiku nabi sayin ini wah kecil ngomong alim tau bantang-bantang kalah di umbi coba boleh cerita satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantang-bantang ke umbi
Tiga cerita kok anak om desa, orang desa. Ya umur SMA. Ini jalur kok ada sepeda motor. Bapak yang juga petani juga sapinya waduh. Sapi semua sikile papat itu waduh. Orang dampak ya sapi yang berkaki empat. Karena dia ini sapi ini ada, dengan ada ala pak turuti rampun. Aku untuk goblok sebegini. Nah iya kok beli sepeda motor kok sini dunia nggak ada dunia kok sapi ini dunia nggak ada. Sepeda motor ora dunia kok semalam dunia ngentek no dunia kok no bensin kok bengkel. Jadi cara dia dunia sembilan kan. Jadi mungkin mobil cara dia goblok. Perkara ini mobil dunia tapi mana? Dunia karena harus bensin ini nyervis. Pinter nih. Jadi yang makanya sabar. Sebenarnya pengiran juga DM. Ternyata dia ini ragam lu orang sepeda motor anaknya punya ilmu sendiri dunia sing lahir no. Dunia kok sapi. Jadi cara dia ini di mobil papat tanpa goblok. Apa kok virus? Supaya mulai ngomong terus kalau tak wangko juga dikerjain no sepeda motor tangga deh. Ampun pak sepeda motor pak. Dunia pemangan dunia pak sapi. Saking mantau gue, aku yang kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunia kok mangan. Ini dunia sing lahir no. Hanya kayak sapi, terus santri. Artinya gini, itu pangeran, itu api aneh pangeran. Wong awam jatuh jatah ilmu, wong butuh, wong pinter jatuh jatah. Saya itu mengkaji head atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama, misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti baru 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan waktu hamil. Jadi ketara kan misalnya ono wong gaet misalnya ini ngeloni bojone 5 terus Rino kaget mati, ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan 10 hari. Nah betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau dia blending ya sudah iddahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu guru polanya juga entah 4 bulan 3 itu polanya sama. Cukup hikmah itu nih. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Jadi semuanya ngaji ilmu semua. Surat dikaji. Ngaji suarco, orang paham lah suarco. Waduh, ya enak. Sekolah siapa-apa. Suarco, sering. Saat itu surat yasin. Jadi ketika ini ada cuman amin amin. Adalah ini ya, matahari itu tidak mungkin nyali berbulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu 2 bulan. Per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sama ahli falak kan ngerti kan tanggalan bulan itu sisa 29 be 30 ora iso 30 siji samsi ya sering 30 siji mau Februari 28 intinya kan mesti lebih lama kan ya. Komaria sering 29 orang bisa pernah loh. Makanya wala sufi kafiyu kala samyatin sinina wasdatu. Kalau menurut hitungan samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ini kalau nanti dijak ahli falak, aku sekarang falak nanti kiamat. Maksudnya khawatirnya ini kalau dunia ada kiamat-kiamat ke situ bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua di Bang Nabi Isa. Perkara ini nak dihitung Komariah, nah iya kiamat-kiamat ya. Itu sebenarnya anak kiamat-kiamat itu tahun Komariah aku nyalip. Itu sebenarnya anak putu kita ngerti Nabi Muhammad lebih tua di Bang. Wah, nanti mau kiamat. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu nak wong kuat tahu. Aku sekarang malah saya ini agak dikarang gitu. Aku yang paling kenal misalnya ngono tenan sekali malah yang ngerti lagi nyalip itu berkuat seperti itu pak. Jadi ngomongnya enak. Jadi kaulannya Allah. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara apa untuk iman.
misalnya iman corong pinter, kita tawari iman corong pinter, bila corong pinter apa corong bodoh? Enggak jawab ya? Bodoh ya jawab. Terlalu jujur. Itu fair. Bila iman corong pinter orang bodoh. Pinter banget corong pinter. Ya pinter bareng. Corong bodoh ya. Nah corong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud, ya kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Mewujud kan? Apa? Tentu sesuatu yang mewujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung mewujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibin wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita itu pinter. Paham ya? Yono model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya mukallid, imannya orang nggak bisa mikir nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang betul-betul gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawai yang rumah sapi, terus di bebek ngalor, itu yang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Tanya orang-orang kampung, gimana araf taruh? Jadi peduli, pegawai yang rumah sapi, rumah bebek, rumah untuk. Tapi kok orang pengiran orang itu tinggi, cara mikir begini, minum rumah untuk. Siapa enak? Al-Ba'ratu tadullu alam hadir. Nah, ono telepon, bisa nonton. Terus wa'asarul agam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa drama bekal bahasa fikihnya benar. Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Nah, itu ono alam, berarti ono singgawi, ono jejak, ono singgawi. Terus kata Imam Asy'ari ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awam itu awas. Karena mungkin terus aku malah repot, hampir rapi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan, tersalurkan biologisnya. Kau betul, kau bodoh kan? Itu rapi itu paling rapi. Nah, pinter terus betul. Mau tahu tamat kampus terkenal gak payu rapi. Nah, bodoh gak? Bodoh payu rapi, gak payu. Jadi lu ya bu, gampang nih. Bodoh orangnya ini. Pokoknya aku tujuan, pokoknya gak masalah. Saya ulang lagi, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa ya lo begini Muhammadiyah gini saja. Karena Allah memang bikin kita ini dan mikir bulan mana sih waluliku di sekitar Romdino kadang sedih dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab apa Minhaj Sholihin, perkhilafan satu Ramadan itu toleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan mulai Sa'ban bisa selisihnya sampai 3 hari. Nah, pengiran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 bergerak mirip. Ya kan? Pengiran juga misteri bisa 14, 15, 16 bergerak. Kalau pengiran juga senengannya gitu, bang. Enggak masalah dengan pengiran. Enggak videonya dia berlaku majukum. Jadi pengiran senengannya gitu. Makanya harus pinter-pinter. Masyur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya itu kata Rasulullah khuffatil jannah bil matari wa khuffatin narbis syahwat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, orang ahli ini kok ngomong coba tadi karena Muhammad itu orang jemput ke Islam. Makanya dia betul dia tahu cocok padahal bodoh. Aku mikir mulai kok orang itu, mau jadi narasumber dia mikir ngomong itu kadang ya lebih benar. Sama-sama Islam kenapa? Dan dia betul dia tidak ada itu. Padahal nanti mau bodoh-bodoh Islam seakan bukan. Boleh biasa wae kalau ada perbedaan biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu wong itu. Kalau orang tanggal 15 tuh tetap ketoro, salah itu tetap ketoro. Kayak
tadi iddah itu dicobanya salah satu. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah waktu hamil. Kalau mutawafan ada juga iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah waktu. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu memastikan ala awam. Kok nak tenang hamil kan belum. Jadi awam be host bodoh kan? Makanya cara kula wong kewas yo pinter, wong awam yo. Jadi bisa boleh bayu rapi. Itu wong kos ribet. Apa rapi juga? Apa saat saya ada bayu rapi? Saya kan sarjana. Wong awam kan? Tidak lah bayu. Motivasinya sama-sama ingin rapi. Yang satu dalilnya tidak. Nah, yang satu dalilnya masa saya sarjana kok tidak laku. Gampang mana? Sama tidak. Tidak pasangannya agak. Lah ya aku tak ganti pasangan ke kalau gitu. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itunya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supiranem enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, wabrak mobil yang mabuk, apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuper, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyuper lah terus bumi memang hangat terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka siapa yo, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik, gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ibanasu antumul fuqara'u ila. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rungokno, serap paham lah tuh, tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah
sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah nanya ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena gak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Oke tok ya ora ngara iso dilarang tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit koyo Buddha, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep qiblat terus menengadakan tadi dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai ini Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Itu saking gedene napa? Api. Nak dicalok ke ado itu ratok tengah. Nak diparekno itu kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane ya semacam ketepil besar yang jadi menane dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik.
Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, anak gue ditekak kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nadumanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Lha iku aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya agak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar fitur kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya durane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, aku itu mau bedino malah ngamuk. Ya aku lagi tapi bu hilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupain. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan.
Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah, pantas saya ora jelas ya gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah, itu tidak ada se-ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah ya di selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Adalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, aku kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah kowe wis ra piye-piye wis. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi, karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Singkat ini dikunyah terus sembuh.
Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu agar itu ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomen ae. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lani tapi gue hilang ngeling dong. Tapi Allah itu maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taora dengan permintaan. Kayak gue misalnya Jungo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau harus jadi wali. Tapi gak Jungo ya Allah tersinggung, kere rah tahu Jungo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi bukan di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu ngajak wali kok Sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kita tahu dulu mau kepengen kau Imam Syafi'i, awalnya tersinggung, bocah ora di idola. Terus dia kusirap dia kadang salah biasa, terus bakat salah, no, bakat salah. Ini sedungannya sing gampang itu mesti bener. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, laah biton namin diwanin nubuah. Nanti laam kuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, tambah salah meneh.
Atau enggak Ruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Terus ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Ya, Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh. Sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yang disalahkan. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur, Nabi Khidir salah, derek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok lho kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng terus ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang jalan. Tak ada rasa kok amen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, dari peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Kok jajal nih. Barang dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh deh. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru bener, goblok ya. Tapi kalau loroi guru tersinggung, ora hikmah itu. Kan bingung loh. Di guru ini lah bingung loh. Kalau kayak di guru jadab, dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu biasa saya takut. Ayo loh, Naela kan gak iri. Biasanya Naela itu gak iri. Sekarang Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng muridku goblok gak sensitif roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi tidak protes gak gebet tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes ya gak duwe akhlak gitu. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena 2 orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Lauh Mahfuz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri.
Dari kata wiluma lam tasdi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi artine pinter ya ora paham. Jadi wa mafal tu anamri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni ke cilik. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi ini yo kecil-kecilkan, yo panjang wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup, tetap malah bingung nggak? Nabi itu minggat, itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi nggak pamit, itu boleh enggak? Tidak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah, itu tidak pernah minggat, tidak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu udah ada. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nasir itu ikut mana? Babylon, apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain, apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada membantah-bantah malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwahi kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal minggat deh. Minggat itu jadi mau minggat kan nggak punya tujuan. So asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa, paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya nggak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mutahadis diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu
Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibila-bilain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomong ana ada kok dene tengok. Bukan dinceng Nabi Yunus juga ada. Oh tenan ono ada. Mulane wong rawani ning omah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dia orang minggat dia salah. Mau dia orang minggat berarti kaumnya. Jadi kalau ada pohon gempa bumi likuifaksi kok dia neng. Oh mana? Nah ono tenan rak melaju. Nyatanya gak melaju. Jadi bawa didesain minggat. Tapi nak minggat itu salah. Nabi jora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawali bro. Aku rawan ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Becano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Ah itu barang kau menginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kamis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wah, itu apa pengen ditompo tuh berarti. Wes gak sida tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tun tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik saja. Kabar awalnya mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati. Itu pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully gitu. Oh itu beda-bedaan. Wong kekasih pangeran. Aku ya hati pitol atau diadab. Jadi pangeran kekasih itu beda orang koyo. Akhirnya biar selama mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mereka malam Kamis ku ono adab tenan. Wates do tobat. Disebut falaula kana qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasih tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya kasih itu aja pangeran. Iku kaum Nabi ten. Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong keliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana adab kok tengok-tengok. Ning ngomong. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih.
Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya rasa jadi teroris, ya terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, kan? Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi ya sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, terus kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah, tidak saya perangi. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya Nabi unik. Hapus gak popoli, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan lagi. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, benar gelem hapus. Tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Aku masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Utakai itu senang. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawab Kanjeng Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam kok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunia rusak kok apa ben. Tetep Islam ku mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian di dunia keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Itu Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar.
Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah. Ternyata, nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suel, oke enggak masalah. Itu dok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan, cara saat ini gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopot, konsep Islam itu, dan semua yang cerdas juga. Sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu banyak giok tenan. Banyak giok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi, Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat, jadi dia tetap bener Muhammad. Ini bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara itu baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ana ayat sing nurjana la tadkhulun al masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ora gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatene taun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ana taune ya. Ora ana taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ana taune, Umar ae sing gelar nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ada tahu deh ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini ya enggak. Ya sudah, kalau gak ada tahunnya, ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi rasa itu. Kalau suge rugen kan gak ada tahun nih. Orang saya mau aku tuh gak ada suge, tapi kan tampung tahu. Bisa suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi udah perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dzahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungawi di antara doanya wad al sayyati man ahtabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah iblis itu salah bodori Nabi Adam salah dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam urung metu kok swarga diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mulane kena donga, lompat. Dadi mulane ya pokoke wong disenengi ku menangan. Lah kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan, itu fatawak ko Adam Robbi kalimatin fatawak. Jadi orang terlalu jauh dari surga,
Kemana lagi pes pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengiran. Kawat al sayyiati man ahbabta. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dihormat pangeran. Kita rasa kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agama dia pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, boyo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa, atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi, siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam juga sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku rasa mikir, engkau ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mek kowe rak mulya wali songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anaknya juga duit mending spontan, cung orang mati kok juga duit. Kalau orang mati rantuk, cung orang mati kok juga duit. Mulai agama jadi biaya juga. Mereka agama ini diurusi. Ayo Nabi palsu bengkira wae, mulai Musailama sampai Musotek sampai Lia Eden, kurang lagi, mulai wali palsu. Romo dosa, Romo sopo. Woi, orang kafe ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Lagi ceknya Uzbek jadi negara Islam. Kayak apa? Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo. Mbok pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara jadi babayu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya neng Bali kok ana wong ora ya ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi cuma bakal sate muter kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi.
ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lambat. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ya ono goblok. Gomku ora melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin induk. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang beduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai juga pondok ning Sumatera. Cara setane uga ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh, akibat ngene iku ora roh. Akhirnya dulur itu menyebar. Ada wong soleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, muga ora ngaji, dene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong soleh iku didu. Nah didu ono sing kecewa minggat. Lah migate wong saleh gak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lalu kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran sak minggat ning Papua ya alhamdulillah. Ape. Engko kula niku ra Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun kok minggat to bener. Mingate Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok apa gawe apa. Lah setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno itu segampang itu. Lo coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro Belanda. Neng Sulawesi ya tetap gawe nopo. Pon. Engkok nenggone semuanya hampir neng tinti. Wali Songo. Sunan Kalijogo agak pati cocok buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah neng kidul di daerah kene. So akhirnya ono, yo mono dakwah rong khatam terus. Terus dadi Islam macam-macam. Sosati terus no. Tapi ya baru kayak gue no Islam dok tingkir, dok Solo, dok Jog. Cara rapat tukaran Sunan Kalijogo menyewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang dan gue berhubung baru kayak tukaran sidik-sidik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu dukung Arya nopo. Penangsa. Sekali Joko dukung mungkin itu. Setuju ya. Pokoknya kurang satu terus-terus. Pokoknya saya mau Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu diang Kudus. Serasa dijero-jero. Jelas barokah. Mau tukaran ya utak-utak yang pantura. Barokah tukaran ya dong. Jadi tapi rasa terus nangono tukaran barokah rasa meningon. Pokoknya nak pengen sing ngersakno kabeh baru. Tapi rasa diciptakan. Ono suami istri pegatan terus. Ya kadang ya baru kasih wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wapian. Padahal sing lanang tau GR, mak pegat iso apa ya piye malah ape. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejawen Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan deknane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuwat. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih fakir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main gong wae malah sindenan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang
ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang fakih, ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang, makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman katanya. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. Tak tili mati kapan? Kan ini udah. Kabarnya rong bulan. Sesuk sopan rong bulan. Lho Gus rong bulan cepet kok mana sesuk. Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku enggak rong bulan kasih wae sesuk-iso wae engko. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni rong bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya men aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah meniku. Terus iya ora mesti bener kok tak imani. Lah ya kok wong cek goblok iku mondok rong bulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya oke. Padha-padha mungkin kok milih sing rong bulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Sulit bodoh nih, itu biasa. Saya kisah urut. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nah, kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 bulan iku nanya nak ibadah kok mati sesuk 2 bulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip mesti. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Kita ini butuh. Makanya kula suwun soalnya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi, itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat. Sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah, tapi itu menjadi berkah. Dan kita tidak pernah kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar, nggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Nggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju, misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama, menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wongnya kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulet-bulet. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, tidak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Artinya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran sapa sing gawe langit bumi?
Akhirnya sing situ iya pangeran di pantas sing gawe langit bumi pangeran ora tau saya apa-apaanan. Soalnya sing mulai cerita iya aku tahu nyembah pas duwe luwak. Sampai aku izin pangeran kudu yo iya. Soalnya sing cerita meneh aku tahu pas nyembah pas tangane copok. Wah itu cerita kenaifane pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara itu pinterin Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mohon kalau terus nanya. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira ta alam tekse ora ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sangi dhamir ghaib. Mestinya kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarat dan ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang werna-werna apa alwanuha pira-pira wernane samarat. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pikirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa gitu? Ya saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mustalifan khali warna-warna apa alwanu berapa warnane samarat ka asfara kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa irial lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking pira-pira gunung judadun utawa pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusia lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam wujuda tori kontek sedalan fil gunirihi landiane napa jabal bidon kang putih-putih ya kados gunung-gunung teng Indonesia. Nah didelok waduh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun lan ana sing kemerah-merah ron ke kuning-kuningan ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal bisidati ana sing terjal waduk filan ana sing kropos yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos wa qara bi busud lan pira-pira watu kemloso ya kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur untuk pira-pira watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno kaciran kang akeh aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jelinteng. Lah ngeten. Nah niku wong Jawa nek muni ireng banget misal ireng jelinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamannya. Wa minan nasilan setengah sing manusa wa dawabilan pira-pira napa kewan. Walanami lan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab. Nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadzalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih, engko tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan, engko dia anak ke hitam dari mani yang